Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengerjakan printer Canon MG2570 dengan keluhan blinking. Ini adalah reset ya. Karena MG2570 ini kasus yang kali ini tidak bisa di reset dengan software, maka kita akan melakukan flash IC EEPROM-nya. Ya, kita lihat dulu status blinkingnya. Mari bisa kita simak. Ya, klik kanan, properties, maintenance, view status monitor. Bagaimana view printer status ya. Bagaimana errornya support kode 5B00. Ini adalah error kode dari MG2570S. Error yang muncul di layar adalah 5B00. Ya, langsung saja kita akan bongkar printernya. Kita ambil mainboardnya, lalu kita akan angkat IC EEPROM-nya dan kita lakukan flash ulang untuk IC EEPROM-nya. Jadi pengertiannya adalah mereset counter perhitungan printer ya, perhitungan banyaknya mencetak. Ya, ini perhatikan, panel sudah kita lepas. Sekarang kita akan melepas scannernya, scanner bagian atas sekalian. Nah, seperti ini kelihatan mainboard ada di pojok belakang, pojok atas ya. Ini mainboardnya yang kecil ini. Nah, kita lepasi semua kabel fleksibel yang menancap di mainboard, kita lepas. Hati-hati, tidak perlu buru-buru karena nanti kita akan pasang kembali agar kabel fleksinya tidak rusak. Ya, ini mainboard sudah kita ambil. Ini adalah IC EEPROM-nya ya, di bagian belakang bagian bawah. Yang ini kita jepit untuk kita angkat IC-nya. Bisa diperhatikan. Ya, kita menggunakan solder yang panas, lancip ya, dan dibantu dengan pinset. Diperhatikan. Bisa sebelumnya kita lumuri dulu ujung soldernya dengan tenol agar memudahkan kita melumerkan kaki-kaki yang menempel di mainboard, kaki-kaki IC-nya. Ya, kanan kiri kita coba panaskan, tidak usah buru-buru karena kalau buru-buru nanti bisa rusak salah satu kaki komponen ataupun jalur dari mainboardnya. Ya, perlu diperhatikan. Kita tambah lagi tenol sedikit untuk melumerkan kaki-kakinya. Tidak usah buru-buru. Nah, ini memang proses ini membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Ya, ini sudah keangkat IC-nya. Kita lumerkan jalurnya yang di bawah. Ya, bisa diperhatikan. IC-nya yang kecil ini ada 8 kaki, kanan 4, kiri 4 ya. Ya, selanjutnya IC kita pasang ke adapter dari alat program IC ya. Ini adapternya. Kita pasangkan IC-nya dan kita sambungkan, kita pasang ke alat programmernya. Selanjutnya kita buka software programmernya. Kita memilih kode IC, kita samakan dengan kode IC secara fisik di atas IC-nya. Secara fisik di atas IC ada kodenya, lalu kita samakan serinya pada program yang kita jalankan di laptop atau di komputer kita.
Kita samakan serinya. Lalu kita coba baca. Nah, kalau IC terbaca berarti IC-nya normal ya. Selanjutnya kita akan melakukan programming. Kita ambil file yang baru, file yang bagus dari MG2570S ini. Lalu nanti kita akan programkan ke IC yang lama ataupun software yang lama kita akan hapus dan kita isi dengan yang baru. Perhatikan ada MG2570 baru ya ini. Oke, itu adalah file bin isi dari IC EEPROM. Ya, kita buka, kita loadkan ya. Selanjutnya adalah proses untuk programming ya. Oke, ini sudah selesai, cukup seperti itu karena memang file dari IC ini kecil sekali sehingga prosesnya cepat. Selanjutnya sudah selesai programming, IC-nya kita akan pasang kembali ke mainboard ya. Jangan lupa, jangan sampai terbalik dan harus hati-hati menyambungkan kaki-kaki IC ke jalur mainboard. Jangan sampai terhubung atau menggandeng antara kaki satu dengan kaki yang. Jadi harus benar-benar kaki satu ke jalur 1, kaki 2 ke jalur 2 dan seterusnya sampai kaki 8. Jadi tidak boleh menggandeng ataupun saling berhubungan dan juga tidak boleh ada yang terlewat untuk tidak tersolder ya. Perlu diperhatikan itu. Karena sepertinya sudah nempel tapi ternyata belum nempel. Jadi nanti IC tidak akan terbaca. Ketika IC tidak terbaca maka nanti akan muncul error, biasanya error 6800. Ya, selanjutnya ini kita proses memasang kembali mainboardnya ke unit printer. Itu diperhatikan, fleksinya kita pasang kembali. Hati-hati pastinya tidak boleh menceng sehingga tidak connect nantinya kalau tidak pas ya, kalau masangnya kita menceng. Ya, diperhatikan ketika sudah terpasang semua, kita tinggal memasang unit scanner dan panel yang di atas, lalu kita akan coba lakukan pengetesan. Ya, perhatikan ini fleksi belum dipasang. Setelah posisi sudah mapan barulah kita pasang fleksi. Ini fleksi panel yang kecil, ini fleksi panelnya. Terus yang besar ini adalah fleksi dari scannernya. Diperhatikan ya. Oke, selanjutnya kita tutup panelnya ya. Panelnya kita tutup sekalian, barulah nanti kita akan melakukan tes print ya. Kita coba nyalakan. Kalau tadi sebelumnya printer blinking ya, blinking atas bawah, dan ini tidak ya, sudah tidak blinking, antara hazardnya tidak blinking, tinggal ini adalah blink ink cartridge saja. Ini itu level cartridge-nya ya, karena level cartridge-nya sudah low jadi dia blinking. Sepertinya ini tidak ada masalah, kita melakukan flash IC-nya berhasil. Jadi kita tinggal cek hasil tes print-nya. Seperti apa hasil tes print-nya. Ya, kita coba kasih kertas. Kita lakukan tes nozzle terlebih dahulu untuk mengetahui hasil dari masing-masing warnanya. Ini printer properties, di maintenance ada nozzle check ya.
Nah, seperti ini kita lakukan nozzle check. Seharusnya keluar per warnanya. Ada 4 warna, hitam, cyan, magenta, yellow. Harusnya keluar semua. Ya, oh ini muncul error kode. Ini adalah resume. Menekan tombol stop reset ini selama 5 detik. Gitu. Itu error kode yang muncul adalah resume karena baru saja kita melakukan flashing IC. Ini satu lagi yang warna juga meminta untuk pengosongan level tinta. Jadi itu 2 kali kita melakukan resume ya, yang hitam dan warna. Jadi menekan tombol stop reset kurang lebih 5 detik. Ya, printer sudah mulai jalan. Bagaimana hasilnya? Kita lihat. Oh, ternyata yang keluar hanya hitam saja. Ini yang keluar hanya hitam saja, berarti ada masalah di cartridge warnanya. Apakah cartridge warnanya masih bagus atau tidak? Coba kita cek. Ya, ini cartridge warnanya. Oh, itu bisa diperhatikan headnya sedikit kebakar ya itu. Ya, bagian head sedikit kebakar, itu hitam-hitam itu. Ya, kita coba isi saja. Kita coba isi dan kita pasang kembali. Seperti apa hasilnya? Walaupun head bawahnya sedikit terbakar, tapi kita coba isi. Ini sudah kita isi ya. Mohon maaf tidak sempat kita videokan pengisiannya karena ini kita fokus pada flashing IC-nya. Ya, kita lihat nozzle check-nya seperti apa. Masih keluar, masih cukup lumayan. Yang warna masih cukup lumayan. Ya, baik. Karena ini kita hanya mengerjakan flashingnya yang utama, dan ini untuk cartridge warna ini hanya sebagai pendamping saja. Yang diperlukan juga hanya cetak hitam. Usernya ini cuma memerlukan cetak hitam saja, tidak fokus pada warna. Jadi warna tidak perlu dilakukan penggantian. Kita juga sudah coba isi dan lumayanlah, masih bisa digunakan gitu saja. Jadi tidak perlu pengerjaan ataupun penggantian lagi. Baik, cukup sekian. Ini printer sudah normal, sudah bisa digunakan. Sekian, terima kasih.